A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina bil qasim Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli bait thayyibin tahirin wa ashabihil muntajabin. Teman-teman semua, kita lanjutkan kajian kita tentang filsafat Islam. Kita bicara tentang waktu atau zaman. Sebagai implikasi dari gerak, maka muncul beberapa hal, di antaranya adalah tentang waktu atau az-zaman. Kita sudah biasa membicarakan tentang waktu ini, dan kita hidup dalam hitungan waktu. Kita bertanya usia seseorang, misalnya berapa usianya, kita menghitung dari tahun kelahirannya hingga saat ini, sehingga kita menemukan misalnya jawaban dia sudah berusia 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, dan seterusnya. Atau kita misalnya bertanya berapa lama dia sudah tinggal di satu tempat atau satu kota ini, maka di situ jawabannya tentang waktu. Demikian juga misalnya berapa lama kita melakukan perjalanan dari satu tempat pada tempat yang lain. Nah, semua ini merupakan implikasi dari adanya gerak. Al-harokah, kita sudah bicarakan bahwa harokah itu adalah tagayyur at-tadriji minal quwa ilal fi'il, perubahan yang bertahap dari potensialitas menuju aktualitas. Nah, karena adanya gerak itu, maka kita bisa membagi gerak itu ke dalam beberapa bagian. Yang perubahan secara bertahap tersebut, kita bisa melakukan pembagian padanya, sehingga kita mendapatkan konsep-konsep yang terkait dengan waktu ini. Misalnya, bagian kedua terjadi setelah bagian pertama, dan kita membagi dua lagi, kemudian bagian yang pertama menyebut misalnya sekarang dengan kata al-an. Sekarang kita dapat menyebut bahwa setiap gerak terjadi pada zaman tertentu, ada permulaannya, akhirnya. Di antara itu kita bisa membagi-bagi gerak tersebut. Dari situlah kita memunculkan konsep tentang waktu. Kita bisa menarik garis umum ya. Pembagian waktu ini bisa bersifat general, misalnya dalam rentang yang sangat panjang. Kemudian kita bagi, misalnya dalam hari, minggu, bulan, tahun, kurun, dan abad. Waktu atau gerakan yang menjadi ukuran dalam hitungan hari saat ini, misalnya kita gunakan perputaran bumi mengelilingi matahari, sehingga muncul konsep siang dan malam, dan kita membagi bahwa siang dan malam itu sebagai satu hari, dan perputaran, berapa kali perputaran itu kita bagi menjadi minggu, bulan, tahun, kurun, dan abad. Jadi ini didasarkan sebenarnya proses gerak. Seandainya tidak ada gerak, tentu tidak ada pembagian yang bisa kita lakukan seperti ini. Kita membagi hari itu juga dalam jam, misalnya ada 24 jam, kita bagi 24 jam itu 1 jam dalam 60 menit. Kita bagi lagi 60 menit itu 1 menit dalam 60 detik dan second misalnya. Itu didasarkan pada proses yang terjadi pada gerak. Coba kita bisa bayangkan, kalau tidak ada gerak dalam keadaan statis, apa yang bisa kita bagi? Tentu tidak ada konsep waktu di sana. Itu hanya muncul berdasarkan implikasi ketika terjadinya gerak. Kita bisa mengukur itu berdasarkan gerak bumi mengelilingi matahari atau peredaran bulan misalnya, seperti pada penanggalan Hijrah, penanggalan Masehi ya. Yang berbeda, ada juga yang menggunakan penanggalan Hijrah itu dengan konteks berdasarkan perputaran bumi mengelilingi matahari. Tetapi umumnya Hijrah didasarkan pada penghitungan Hijrah didasarkan pada peredaran bulan. Karena itu kita menggunakan itu, dan pentingnya waktu itu juga untuk terkait dalam pelaksanaan ibadah misalnya. Kita tahu di dalam Islam ini kita
banyak menggunakan ya konsepsi waktu tersebut ya dalam agama. Agama ini bukan cuma Islam sebenarnya, mungkin juga agama-agama yang lain juga ya. Banyak sekali menggunakan konsepsi waktu ya. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab. Allah mengatakan dalam perbedaan siang dan malam ada tanda bagi orang yang ulil albab, bagi orang yang berfikir. Allah menggunakan matahari sebagai penghitungan waktu dan juga bulan di dalam Al-Qur'an. Wasyamsi waduhaha misalnya. Ada lagi misalnya qala Ibrahim fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ati biha minal maghrib. Ibrahim itu berkata, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghadirkan matahari itu dari timur dan kemudian ke barat ya sebagai petunjuk. Ada banyak kemudian Al-Qur'an menggunakan istilah asyams ini ya, maupun kemudian qamar. Wasyamsi wal qamar wan nujum sakharati bi amrih. Demi matahari dan rembulan dan bintang-bintang yang bergerak dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala sesuatu ini menjadi penghitungan dari dasar gerak itu untuk manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga pada surah Ibrahim wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamar daibain wa sakhkhara lakum al-lail wan nahar. Allah menundukkan bagi kamu matahari dan rembulan, dua putaran ya. Dan menundukkan bagi kamu juga malam dan siang. Ini menunjukkan pada kita ada konsepsi waktu yang digunakan didasarkan pada matahari maupun rembulan. Bahkan Allah memerintahkan juga sholat didasarkan pada gerak matahari. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Dirikanlah sholat ketika matahari itu tergelincir ya, sampai masuknya malam dan ketika terbit fajar. Allah di dalam Al-Quran menggunakan konsepsi waktu ini baik dari matahari maupun rembulan, keduanya digunakan dan sebagai penghitungan bahwa ada proses gerak yang kemudian melalui proses gerak itu kita dapat melihat ada konsepsi waktu padanya. Ini sesuatu yang kita ambil dari satu realitas yaitu gerak tersebut. Kita melihat jarak tempuh dan berapa lama dan sebagainya itu semua didasarkan pada proses gerak itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan gerak ini menimbulkan beragam implikasi padanya. Salah satunya adalah tentang waktu. Dan waktu dalam kehidupan manusia ini menjadi sesuatu yang sangat penting tentu saja. Dan ini waktu dalam makna objektif sebagai waktu ya. Makna subjektif waktu tentu berbeda. Satu manusia dengan manusia yang lain atau satu keadaan dengan keadaan yang lain. Tetapi ada banyak sekali kita ini diliputi oleh waktu ini dan diperintahkan kita untuk memanfaatkan waktu ini karena setiap manusia dalam proses kehidupannya ini melintasi waktu tertentu. Likulli ummatin ajal, bahwa pada setiap umat itu ada batas waktunya. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Kalau sudah sampai batasnya tidak dapat dia menunda ataupun memajukan dalam waktu sekejap. Implikasi waktu sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan umat manusia ini. Saya contohkan misalnya hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Rasulullah misalnya memberikan nasihat kepada seorang ulama, Sufyan As-Tsauri. Innama anta ayyamun ma'dudah. Fa iza zahaba yaum zahaba ba'duka. Kamu itu adalah kumpulan hari. Jika satu hari berlalu, sebagian dari dirimu juga hilang. Kita ini hidup dalam konteks sekarang ya. Yang lalu sudah lewat, yang akan datang belum datang. Nah, kita berada di antara ini, di antara jarak waktu, rentang waktu ini. Al-waktu kas-sayf kata Nabi, bahwa waktu itu bagaikan pedang. Kalau kamu tidak memutuskannya, kamu akan diputuskan oleh waktu itu. Fa illam taqta qata'aka. Waktu itu bagaikan pedang ya. Kalau kamu tidak memutusnya, kamu yang akan diputuskan oleh waktu. Jadi kita
biarkan waktu berlalu kadang-kadang begitu saja. Sehingga dalam hadis juga Rasulullah mengatakan ni'matan, ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Di dalam hadis misalnya mengatakan ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas, asiha wal faragh. Ada dua nikmat yang manusia itu seringkali lalai daripadanya, kesehatan dan luangnya waktu. Kita melihat di dalam setiap waktu itu ada perhitungannya. Sekali lagi dalam pembicaraan tema kita tentang waktu ini, kita tidak bisa melepaskan waktu itu dari gerak ya. Kalau kita menghilangkan gerak itu, tentu saja konsepsi waktunya menjadi hilang. Bagaimana dengan keadaan yang terjadi di alam non-materi? Tentu di sana perbedaan yang terjadi bukan karena proses gerak itu sendiri ya. Jelas gerak dalam makna seperti yang kita jelaskan dalam kehidupan kita di alam materi ini berbeda dengan konsepsi yang muncul nanti di alam berikutnya. Pada alam berikutnya itu disebut dengan alamul aktual ya, alam fi'il, yang di situ didasarkan pada tingkat kualitas kesempurnaan pada diri manusia satu dengan yang lain. Ada hadis mengatakan begini, nahnu ma'syarul anbiya la yazalu ila salasata ayami fi alamil qabr. Kami para nabi ini tidak melebihi 3 hari di alam kubur itu. Bagi filosof mengatakan bahwa itu karena alam tersebut didasarkan bukan pada gerak ya waktu itu, tapi didasarkan pada tingkat kualitas, aktualitas yang ada pada diri seorang itu masing-masing. Nah, kita dalam konteks ini dari proses yang ada ini menciptakan proses konsepsi tentang waktu. Semakin gerak itu cepat, maka semakin menimbulkan kecepatan dalam waktu. Tapi kalau gerak itu menjadi lambat, maka juga terjadi perubahan waktu ya. Sebagai contoh misalnya pada teori Einstein itu tentang relativitas, bahwa seorang itu kecepatan cahaya dia pergi ke atas, sudah menempuh perjalanan yang panjang, tapi ketika dia sampai kembali ke sini dia masih melihat misalnya orang berjalan lambat ya. Jadi kita misalnya konsepsi waktu yang ada pada kita ketika kita melihat pada semut misalnya yang berjalan lambat gitu ya, maka konsepsi waktu pada mereka juga menjadi sesuatu yang lamban. Tapi pada kita melihat sesuatu yang lebih cepat ya. Demikian juga sebaliknya. Demikian juga kalau kecepatan-kecepatan itu dihitung berdasarkan kecepatan atau gerak yang lebih cepat ya, seperti dengan pendekatan kecepatan cahaya, maka waktu pun menjadi sangat cepat perubahan yang terjadi pada konteks tersebut. Karena gerak yang menjadi dasar adanya waktu itu berjalan dengan sangat cepat. Tapi kalau dia berjalan dengan sangat lambat, maka waktu pun menjadi sesuatu yang lamban prosesnya ya. Nah dari konteks waktu ini kita menghasilkan lagi beragam konsep misalnya tentang cepat, tentang lambat ya. Cepat dan lambat ini adalah satu hasil yang dihasilkan melalui perbandingan. Perbandingan itu baik di antara dua gerakan atau satu objek dengan objek tertentu. Misal saya berikan contoh begini. Kita terjadi balapan ya, terjadi rally antara motor yang satu dengan motor yang lain. Kita melihat bagaimana mereka berkejar-kejaran untuk saling mendahului satu dengan yang lain. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ada kalanya dengan keadaan yang ada, misalnya kalau Anda memacu kendaraan Anda di highway, tol itu, dengan kecepatan 60 km per jam, itu Anda akan terbilang lambat di situ. Tapi kalau itu Anda jalani di tempat biasa, di komplek perumahan, di situ Anda akan melihat nanti tulisan ya. Biasanya ngebut, benjol. Itu kan kadang-kadang peringatan. Padahal kita kalau di tol dengan kecepatan 60 km itu tidak ngebut gitu, tapi kalau di tempat biasa itu dianggap sudah sangat ngebut ya. Itu tergantung objek yang terjadi di sekitar kita. Apa yang kita bisa dapatkan dalam konteks ini? Waktu itu sesuatu yang pada hakikatnya dia mengikuti gerak. Waktu seseorang itu akan sangat berkualitas, sangat bergantung bagaimana dia memanfaatkan waktu yang ada itu ya dengan proses gerak kesempurnaan pada dirinya, pada harakatul jauhariyahnya seperti sebelumnya. Tapi kalau dia tidak mencoba untuk mengembangkan proses penyempurnaan pada dirinya dan waktunya itu
gerak yang terjadi terus-menerus terjadi secara aksidental, sementara substansial tidak mengalami proses gerak yang memadai, maka dia sudah menghilangkan waktu itu, menyanyiakan waktu. Dan betapapun panjang waktu yang sudah dialami itu, sekiranya dia tidak melakukan proses penyempurnaan pada substansi dirinya, ya, maka dia akan menjadi tertinggal dan dia menjadi tidak memberikan kebaikan, manfaat baik pada dirinya maupun pada diri orang lain, ya, atau memanfaatkan waktu ini dengan yang baik. Ada kalanya bahwa ketika perkembangan harokatul jauhariyah, gerak substansial itu terjadi pada jiwanya, penyempurnaan terjadi pada jiwanya dengan cepat, mungkin waktu yang dia miliki tidak terlalu panjang, tetapi efek yang ditimbulkan, kualitas yang dihasilkan karena gerak menyempurna yang dilakukan itu sangat cepat, maka efeknya itu akan menjadi sangat panjang, kualitasnya sangat luar biasa, ya. Manusia-manusia yang telah berupaya menyempurnakan dirinya, melakukan proses gerak transubstansial atau harakatul jauhariyah itu dengan baik, maka dia akan melintasi waktu itu dengan luar biasa. Tapi bagi orang yang gerak substansialnya itu lamban terjadi pada dirinya, maka waktu yang panjang itu yang dia tempuh, itu kualitas yang dihasilkan tidak banyak, sehingga itu tidak akan menjadikan kemudian banyak manfaat untuk kehidupan dirinya. Ada konsepsi waktu dengan istilah yang lain dalam hadis terkait dengan alam berikutnya, alam non-materi atau alam barzah. Imam Ali menyebut dengan istilah ad-dahr, ya. Hadis Rasulullah juga menyebutkan hal yang sama tentang dahrun, ad-dahrun. Nah, istilah dahrun ini berbeda dengan istilah zaman karena dia tidak didasarkan pada gerak sebagaimana konsepsi gerak yang kita maknai dalam kehidupan material kita, bahwa di situ didasarkan pada kualitas, ya, kesempurnaan, karena alam itu adalah alam aktualitas, ya. Alam di mana aktualitas kita itu muncul di alam tersebut dan didasarkan pada tingkat aktualitas itulah pengukuran waktu di alam barzah. Mungkin suatu saat kita akan bicarakan secara spesifik, ya, terkait dengan waktu yang sifatnya non material tersebut. Mungkin kita sampai di sini kajian kita tentang waktu. Ada banyak hal sebenarnya dalam pembicaraan tentang waktu ini, ya. Para filosof barat pun berbicara tentang banyak hal terkait dengan konsepsi tentang waktu. Tetapi kita cukupkan di sini sebagai pengantar diskusi kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya semua, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.